Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fahira S. dari jurusan Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang pentingnya pendidikan moral zaman now. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, terlebih dahulu kita ketahui apa itu moral. Moral adalah perbuatan atau tingkah laku dan ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. Apabila yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat dan dapat diterima serta menyenangkan lingkungan masyarakatnya, maka orang itu dinilai mempunyai moral yang baik. Generasi milenial tidak akan pernah lepas dari zaman yang serba canggih dan modern. Generasi yang menjadi sebuah topik pembicaraan yang selalu muncul di mana-mana. Generasi emas yang akan memimpin negara bangsa Indonesia kelak. Seperti yang dilihat saat ini, moral anak bangsa sudah mulai luntur tergerus oleh zaman. Perilaku anak bangsa sudah mulai melupakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yang tidak lain adalah pedoman bangsa Indonesia dalam bersikap dan berperilaku dalam bangsa dan bernegara. Tapi, pendidikan moral bukan hanya untuk generasi muda, melainkan untuk semua kalangan. Akan tetapi, dititik beratkan pada generasi milenial yang tidak lain adalah generasi yang menentukan akan dibawa kemana bangsa ini. Moral tidak begitu saja luntur, melainkan faktor-faktor yang menyebabkan kemerosotan moral. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kemerosotan moral yaitu: yang pertama, kurang tertanamnya nilai-nilai keimanan dalam individu. Keimanan seseorang sangatlah penting. Keimanan seseorang dapat timbul karena meyakini suatu agama dan mempercayai adanya Sang Maha Kuasa. Jika seseorang tersebut memiliki agama dan meyakininya sepenuh hati, maka tidak perlu khawatir bagaimana orang tersebut bersikap dan berperilaku. Yang kedua, pengaruh lingkungan yang kurang baik. Lingkungan sangat berpengaruh dalam terbentuknya moral. Apabila lingkungan tersebut baik, maka akan terjauhi dari hal-hal yang negatif yang dapat merusak moral. Dan sebaliknya, jika lingkungan itu buruk dan menganggap hal-hal yang buruk itu adalah hal yang biasa, maka rusaklah moral orang tersebut. Nah, selanjutnya terdapat 3 faktor penting dalam pendidikan moral di Indonesia yang perlu diperhatikan, yaitu: pertama, peserta didik yang sejatinya memiliki tingkat kesadaran dan perbedaan perkembangan kesadaran moral yang tidak merata, maka perlu dilakukan identifikasi yang berujung pada sebuah pengertian mengenai kondisi perkembangan moral dari peserta didik itu sendiri. 2. Nilai-nilai moral Pancasila. Berdasarkan tahapan kesadaran dan perkembangan moral manusia, maka perlu diketahui pula tingkat tahapan kemampuan peserta didik. Hal ini penting mengingat dengan tahapan dan tingkatan yang berbeda itu pula, maka semua nilai-nilai moral yang terkandung dalam pendidikan moral tersebut memiliki batasan-batasan tertentu untuk dapat terpatri dalam kesadaran moral peserta didik. Dengan kata lain, kalaulah Pancasila memiliki 36 butir nilai moral, maka harus dipahami pula proses pemahaman peserta didik berdasar pada tingkat kesadaran dan tingkat kekuatan nilai kesadaran itu sendiri. Guru sebagai fasilitator, apabila kita kembali mengingat teori perkembangan moral manusia dari Kohlberg, maka guru seharusnya adalah fasilitator yang memberikan kemungkinan bagi siswa untuk memahami dan menghayati nilai-nilai pendidikan moral. Mungkin itulah materi yang sempat saya sampaikan. Jadi, kesimpulannya, hakikat pendidikan itu untuk merubah tingkah laku seseorang sebagai transformasi budaya dan memberikan ilmu pengetahuan. Jadi, diharapkan pendidikan moral dapat terwujud dengan sempurna agar dapat memfilter informasi negatif dan perkembangan iptek dan juga zaman.